Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami, ada saya dan juga Terry. Seperti biasa, kalau udah muncul berdua, kita bakal bahas moving episode terbaru. Kemarin baru aja muncul episode 14 dan 15. Gimana pendapat Terry soal episode terbaru dari moving? Akhirnya Oke. terbongkar juga tentang karakter Kang Hun ya di drama ini. Jadi dari orang tuanya yang merupakan karakter favorit gue. Oke. Jadi tuh gue cenderung suka sama karakter yang antara cangkang dan dalamnya berbeda. Kan kalau kayak Bongsuk tuh ya. Iya. Dia tuh luar gemes, lucu, Iya. dalamnya juga kayak gitu. Nah, Kang Hun tuh nggak seperti itu. Oke. Jadi itu kalau dari luar nih ya, nih dianalisis tuh kalau dari luar tuh dia kan kayak yang aku tuh ketua kelas, Iya, aku perfect. pintar, aku tuh yang wah seperti sempurna. Padahal ternyata dalamnya tuh dia tuh rapuh yang pada aku pengen ditemenin. Iya. Terus ayah aku tuh dulu di penjara Iya. bertahun-tahun, kayak gitu. Nah di sini tuh baru kelihatan nih karakternya Kang Hun dan kekuatannya, dan baru juga ketahuan bahwa ternyata ayahnya Kang Hun tuh aslinya memang memiliki keterbatasan. Ternyata. Karena episode 14 tuh ceritanya soal Lee Jae-man, ayah dari Lee Kang-hun, yang ternyata aku kira awalnya dia tuh aku kira berasal dari Korea Utara. Terus mengalami suatu hal yang sangat traumatik sehingga dia jadi orang yang tepat waktu banget gitu. Setiap alarmnya bunyi langsung Bener. menepati janji. Ternyata dilihatin di episode 14 bahwa dia emang dari awal emang udah seperti memiliki keterbatasan, namun sangat bergantung pada istrinya dan juga tepat waktu orangnya. Kalau udah jam segini, Menepati janji lah ya. kalau udah jam segini harus berangkat ngejemput misalnya. Kalau udah jam berapa harus segera balik atau nganterin barang yang wow banyak Gede banget gitu, kayak gitu. Dan akhirnya ada satu pertempuran di episode 14 yang menurut aku itu sangat mengesankan, yaitu Lee Jae-man versus Jang Joon-woo Di dalam got di dalam got. saling berantem, yang mana sebenarnya nggak usah berantem juga ya sebenarnya Pada ya. akhirnya. Cuma karena emang si bos NSP-nya seperti mengadu domba. Padahal Benar. sebenarnya kalau diomongin baik-baik juga Benar. ternyata. Bisa aja. Kan mereka berdua akhirnya bareng-bareng nyelamatin anak kecil itu. Anak kecil yang terobsesi sama ikan. Iya, si Sungwoo. Sempat overthinking, aku kira dia tuh bisa berkomunikasi dengan binatang gitu, dengan ikan. Apalagi dia kan tidur di sebelah ikan ya. Jadi dia tidur di sebelah sini ada Baca akuarium. Suara hati ikan, oke. Bener, ketika kita tidur diceritain dongeng sama orang tua, dia mah sama ikan. Dia nyeritain sejarah ikan, gitu kan. Ternyata enggak. Kenapa dia sama ikan? Karena akan ada adegan dia ngelepasin ikan, terus dianya kebawa ke got, kayak Ternyata gitu. ya di situ ya. Tapi kayaknya nggak semudah itu juga untuk mengartikan setiap adegan di moving itu. Kan kita tahu istrinya Lee Jae-man tuh belum kelihatan. Ya kan, bahkan mungkin airing time istrinya itu kalah sama ibunya si Sungwoo. Nah, Makanya kita ada sedikit teori lagi, jangan-jangan ibunya si siapa Sungwoo. itu Kang Hun itu masih di Penjara. penjara atau Yang- mungkin terjadi apa yang sehingga selama ini manggil dia buat nyuruh makan, iya. itu siapa? Nah, itu siapa? Ibunya Sungwoo. Itu makanya belum Ya, soalnya kenapa nggak dilihatin. diunjukin ya? Itu makanya banyak hal yang apa tuh namanya nggak semudah itu kalau di moving diartikannya, walaupun kadang-kadang overthinking kita juga tidak Nggak berarti bermanfaat. iya Nggak gitu. berfaedah. Oh ternyata sesimpel itu Ya aja. udah lo nonton aja sih ngapain gitu. Dan episode 14 juga menurut aku ada temanya, yaitu daddy atau orang tua atau ayah gitu. oke, Karena selain nyeritain Lee Jae-man yang merupakan ayah dari Kang Hun, nyeritain juga Jang Joon-woo, seorang single parent yang akhirnya single parent ngurusin Hisu. Iya. Kan agak sedih ya. Sedih banget gitu kan. Ampun. Dan itu ya, detailnya nih ya, gue nih karena gue mama ya, Iya, itu iya. kelihatan banget Hisu diurus sama bapaknya tuh. Oke. Iya. Jadi kayak rambutnya tuh selalu kelihatan berantakan. Terus bajunya emang kayak nggak pernah disetrika. Iya, Jadi tuh kayak yang detail-detail yang itu kalau misalnya ibunya nggak kayak gitu. Terus kayak apa sih kayak dia kan minta dipakein apa sih? Apa baju? Dress gitu. Dress, Ya. Terus dalamannya dong, kenapa dalamannya kayak gitu ya? Nanti lo lihat aja sih. bener, Ya itu emang ciri khas bapak kalau lagi ngurus anaknya, biasanya seperti itu. Kurang detail gitu. Yang aku agak sedih mah dari awal banget kemunculannya, bahkan ini detik pertama episode 14
di pangku kan, masuk rumah, digeletakin. Terus dia si Jang Gi-young lepas sepatu ada gitunya sedikit. Ya ampun, aku pulang tanpa istriku gitu, ya Allah, sedih banget. Terus sisunya bangun. Iya bener. Itu nangis katanya gitu. Persis kayak ibunya ya nanya. Bener. Nangis. Setelah si istrinya nggak ada yang biasa nanya, kamu nangis, sekarang diganti. Apa Uro? Katanya gitu. Aduh sedih banget. Kebiasaan dia nyalain lampu. Masih gitu-gitu. dilakukan masih ya. dilakukan kayak gitu-gitu. Itulah kalau menurut aku episode 14 soal apa tuh namanya, hebatnya seorang ayah mengurus anak, kasih tanggung jawab buat anak gitu ya. Berlanjut ke episode 15, ini aku suka banget. Akhirnya Hisu remaja kembali. Ini adalah comeback yang lebih keren daripada girl band atau boy band manapun ya gitu ya. Setelah berapa episode dia menghilang. Bener. Dan emang lucu banget. Iya. Scene pertama dia muncul itu lagi belajar di kedai ayahnya. Itu. Terus kakinya naik gitu. Betul. Dan itu tuh kayak warlock banget gitu. Enggak menunjukkan dia princess gitu. Aku juga cewek biasa, tapi cakep aja gitu. Iya. Benar. Ya emang sih ya, salah satu menurut gue nih ya, dari cewek, itu daya tariknya Hisu tuh adalah emang dia effortless banget. Jadi dia tuh cantik tanpa dia berusaha kelihatan gue cantik, bener, gue dandan, terus perilakunya tuh kayak natural aja gitu. Tapi justru itu yang bikin dia jadi menarik. Ya kalau dari cewek sih gue ngapa kayak gitu. Jadi kayak effortless banget, gue nggak usah gue kayak baju dandan atau apa, gue kayak gini aja. Ya udah ini gue kayak gini gitu. Terus si Hisu tuh kadang emang tidak tahu diri. Mungkin bagi dia nyenggol cowok tuh biasa gitu. Tapi buat aku kalau disenggol kayak gitu, ya baper lah. Si Kang-hun digituin ya? Iya, si Kang digituin. What? Do you love me? You love me? Gitu. Enggak, sini artinya apa? Kegeeran aja. Langsung kayak gitu. Ya gitu. itu emang itu ya, bukan tipe cewek centil gitu. Iya, jadi dia yang kayak nggak mikir panjang, kayak kalau gue kayak gini, kayak nggak ada, itu sih tidak berteori ya. Kayaknya dia naksir, enggak. Jadi dia kayak ya udah gue tulus aja gitu. Gue kayak gitu ya udah gue tulus gini segala macam. Itu sih daya tariknya di situ. Terus kan diginiin aja baper ya. Ada adegan juga dia tuh megang pipinya si Bongsok sampai terbang. Karena Bongsok, lo nggak bawa botol minum, lo nggak bawa pasir. Enggak lah, gue nggak bakal terbang. Tuing. Langsung kan dia iseng juga di situ. Gemes. Dan ini salah satu yang aku sebelin juga ya di episode 15. Kan dari 1 sampai 7 kita sudah melihat bagaimana gemasnya couple Bongsok sama Hisu gitu ya. Diselang sama berbagai adegan action yang wow brutal gitu ya, selain minggor dan lain-lain. Maksud aku adalah kenapa sih nggak kalau misalkan mau apa tuh namanya romance aja gitu. Ada action oke, nggak sebrutal itu juga gitu. Kalau mau yang brutal nih action full, ya romance-nya jangan segitu juga gitu. Tolonglah gitu. Kayak porsinya tuh kayak bisa nggak? Jadi lu maunya kemana gitu? Iya bener. Kamu merasa kayak karena kita terbiasa nonton yang kayak gitu di. Kalau misalnya ini action, romance-nya tipis-tipis. Kalau misalnya ini drama romance, ya udah action seadanya. Ya itu teh. Kalau ini kok imbang. Bener. Jadi gue kayak bapernya tuh kayak gimana nih membaginya gitu. Ya, kenapa jadi amat gitu kan. Dan ada yang menegangkan juga di episode 15 karena ini adalah lanjutan dari episode 7 ceritanya ke present lagi. Serangan dari Korea Utara mulai masuk. Betul. Ada siapa aja, Terry masih ingat nggak? Supernatural dari Korea Utara. Yang lempar-lempar batu itu bukan? Muncul lagi, ada di mobil, kemudian ada kayaknya prajurit yang disuruh sama pemimpin di Korea Utara, dia juga udah ada di Korea Selatan. Dan yang paling mengerikan, ada satu agen mungkin, dia supernatural juga yang menyeramkan lah mukanya, ada luka di kepalanya. Itu yang gitu. paling yang bikin serem adalah dia cuma kayak diem gitu di bis tapi ngikutin Hisu dan Bongsok terus ngeliatin terus dia berdiri tapi dia nggak ngapa-ngapain tapi justru malah lebih serem gitu kan. Itu udah mah dia nggak punya duit buat bayar bis gitu kan. Tapi untung si super bisnya sangat peka ya, berusaha untuk menyelamatkan. Jadi masih ingat nggak sih kemampuannya Cha Tae-hyun itu, dia kan dari listrik, tapi dia juga bisa melihat masa lalu pemilik itunya, pemilik baterai misalnya. Nah ada adegan pas si orang seremnya masuk, dia tuh megang HP-nya si orang itu gitu. Tapi flashbacknya nggak dikasih lihat ke kita ya? Dia cuman gitu doang. Makanya si Cha Tae-hyun panik.
dia cepet-cepet maju kan, ngebut gitu bawa bisnya, terus dengan sengaja membelok-belokkan bisnya sampai ketahuan bahwa si agen dari Korea Utara itu, mungkin ya dari Korea Utara, kemampuannya adalah terbang. Karena kakinya ngelayang, gitu. Dari sinilah bermunculan berbagai teori kan. Teori pertama ya semudah kayak dia agen dari Korea Utara dengan kemampuan yang sama dengan Kim Do-sik. Teori yang kedua itu Kim Do-sik. Atulah. Nah itu kan, tapi terlalu jelek sih kata si Adit ya. Itu terlalu jelek katanya kalau itu. Teori macam apa itu? Ya mungkin tapi kan. Tapi bisa jadi emang agen dari Korea Utara. Kesimpulannya ternyata supernatural di Korea Utara itu kekuatannya banyak yang mirip dengan supernatural di Korea Selatan kayak gitu. Cuman itu kemampuan seperti itu gimana ya ditularkan atau diturunkan itu ya? Dia. Yang masih jadi misteri dan bikin penasaran banget sih sebenarnya. Itu yang misteri kemampuan masih. Terus misteri sekolah. Ternyata sekolah itu sengaja didirikan atas proposal dari si tukang. Aduh siapa itu namanya lagi aku lupa. Kepala sekolahnya yang suka mengendus-endus itu, gue lupa lah pokoknya. Si pengendus dan kayaknya manusia kadal teh. Dia tuh ada reptil-reptilnya juga. Bisa jadi. Dan membuktikan bahwa si sekolah ini adalah hasil konspirasi dari si bapak pengendus itu. Karena proposal pertama datang dari dia yang memunculkan ide bahwa si supernatural ini menurun kemampuannya dan yang kecil-kecil ini harus dibina gitu. Makanya visioner ya, dia mau berpikirnya jauh ke depan. Dan yang keren dari dia adalah dia berhasil membuat 3 supernatural muda berada di sekolah bahkan kelas yang sama. Itu ngerti sampai saat ini kita masih taunya 3 ya. Nggak tahu kalau misalnya ada tambahan yang lain ya. Karena yang sus adalah si Kisu, Bang Kisu. Itu apa tuh dia tuh yang masih bingung. Dia apakah dia punya kemampuan juga? Iya, aku curigain dia kemampuannya pinter. Jadi banget gangster tapi kemampuannya pinter. Kenapa dia menatap kakinya yang terluka itu gitu kan masih belum ketahuan tuh. Karena dia tuh kayaknya mengalami hal yang sama seperti si Hisu. Ada satu kejadian dia lagi latihan olahraga jatuh ring basket kayak gitu. Masih banyak banget lah pokoknya misteri dan juga teori, dan aku berkesimpulan dengan banyaknya teori ataupun misteri sampai episode 15 ini kan berarti sisa 5 lagi. Gak mungkin cukup sih. Perangnya kapan? Katanya kan mereka kan berperang nih. Kayaknya perang pertama di sekolah. Kan kalau menurut prediksinya orang-orang, si ayah, orang tua dan anak-anaknya itu akan bergabung untuk melawan siapa, nggak tahu nih siapa nih. Apakah si Korea Utara atau siapa, nggak tahu sih katanya. Kalau dari posternya gitu di. Kalau dari episode 15 mah kayaknya di sekolah bakal ada perang. Soalnya dua orang tua udah di sana. Plus si Gang Hun juga kayaknya masih belajar mandiri. Lagi di perpustakaan. Gitu. Terus nggak tahu gimana caranya nanti si bis sekolah, si bisnya itu nanti mungkin menuju ke sekolah juga. Iya, atau lain-lain. Kita tunggu aja minggu depan. Itu dia gitu. Untuk Moving episode 14 dan 15 masih banyak misteri, tapi tentu saja masih kita tungguin ya series yang sangat seru ini sampai akhir, karena masih tersisa 5 episode yang bakal terbagi di 2 minggu lagi. Minggu depan akan keluar 2 episode, minggu depannya lagi bakal keluar 3 episode sekaligus sampai tamat di season 1. Kita penasaran juga apakah akan ada season 2 atau season 2. Harus ada sih kayaknya. Masih banyak. Gimana nih yang udah baca webtoonnya gitu ya? Kalau kalian ada yang ngikutin boleh juga komenin, tapi jangan terlalu spoiler lah kalau bisa. Iya benar-benar jangan spoiler. Iya, itu aja sih pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan konten kami. Jangan lupa nonton tiap hari kami. Sudah, bye. Terima kasih. Kamsahamnida. Kamsahamnida.